Ya. Jadi memang ETF ini memberikan dampak yang positif sekali ke dalam Bitcoin dan juga market crypto keseluruhan. Dan ini memang kalau kita lihat sekarang price action-nya Bitcoin, kita alert di margin call terakhir buat teman-teman masuk posisi pembelian ya di 61.500 dan dari situ bouncing bro. Market ini bouncing dan sekarang dia udah break dari trend line dan ada possible untuk melakukan change of character ya, CHOCH, dan kita juga kemarin dapat weekly close ya untuk Bitcoin, yang mana ini bisa kita lihat ya data yang lain. Nah ini weekly close dari Bitcoin, ini masih di atas candle ATH sebelumnya ya, dalam artian selama kita masih bisa ada ya, close weekly di atas 66.500 ya, dan EMA-nya di sini catching up ya, kita konsolidasi di sini, next leg up ini akan menjadi sangat menarik karena kalau kita lihat juga monthly chart ini 6 hari lagi close kita akan mendapatkan monthly chart dan kita hampir optimis ya lebih dari 50% probabilitasnya ini akan menjadi bullish monthly chart dan membawa kita seperti skenario di tahun 2020 ya, breaking previous all time high dan Bitcoin melakukan price discovery. Oke. Kita sempat ngomong juga kalau misalnya dia sampai lompat ke atas ya, cari price discovery sendiri. Ya. Itu mungkin possible ya bro ya. Kita lihat skenario di Bitcoin di mana dia akan sentuh di level 90.000 bahkan. Ya, pasti. Dan apa yang terjadi bro kalau kira-kira Bitcoin break 90.000? Nah itu jadi kita ungkapkan ya, kemarin kenapa 90.000, karena itu kalau kita lihat ya dari price action ini adalah 1618-nya dari previous swing high and swing low-nya di monthly chart. Jadi 90.000 pun juga kalau kita ngomong itu juga angka psikologis ya bro. Ya. Mendekati 100.000. Saya takutnya malah selling pressure-nya ini biasanya di 90.000 ya, mendekati ke 100.000. Karena sama ya kayak Dogecoin, orang ngiranya ke $1 ya, tapi 0,7 ya, hampir 8, itu habis itu langsung sell off. Kita takutnya memang banyak yang mengantisipasi koreksi sebelum halving, nyatanya kita lebih percaya harusnya ke price action sekarang, di mana price action sekarang ini lebih dari 50% chance untuk bullish monthly close, dan ketika itu terjadi skenario sama seperti tahun 2020, dan kita pun lihat juga weekly chart ya masih di atas ya previous all time high ya, di atas 66.000 ya close-nya di sini ya. Ini berarti memang ada chance ya kita konsolidasi dulu sebelum the next leg up. Ya kita udah announce juga di margin call ya. Ya. Di episode sebelumnya bahwa 61.000 itu adalah area untuk entry yang menarik. 61.500 dan sekarang terjadi ya. Yes. Nah sekarang kita lihat kalau Bitcoin adalah rajanya, ratunya adalah Ethereum ya. Oke. ETH itu kan dan karena update kemarin layer 2 fees-nya itu kalau kita lihat sekarang jauh lebih efisien ya bro. Kalau kita mungkin lihat dari data on-chain yang mungkin bisa tunjukkan ke teman-teman semua, data on-chain itu lebih efisien, dan ini apa dampaknya ke para layer 2 yang building on top of ETH? Oke, ini menarik ya. Jadi data by Messari mengungkapkan dari beberapa protokol layer 2 ya, Base, Arbitrum, dan Optimism setelah 13 Maret dan kan update dari Ethereum, ini sukses bro update-nya, dan bisa teman-teman lihat ya, fee-nya ini mengalami penurunan ya yang signifikan dari Optimism, Arbitrum, dan juga Base, yang mana kalau kita lihat sekarang Base ini menjadi protokol layer 2 yang diminati oleh banyak orang ya sekarang. Base banyak yang building on Base sekarang. Meme coin juga banyak yang building. Ya meme coin juga banyak ya yang di atas protokol Base. Jadi memang kita ungkapkan ya kalau Dencun update ini akan memberikan positif impact long term, karena layer 1, layer 2 itu kan sektor bro sebenarnya. Bukan whole naratif ya, itu adalah sektor yang mana bullishnya ini long term. Jadi teman-teman jangan expect kalau teman-teman membeli sesuatu ya, ini sama ya misalkan beli koin AI atau RWA, itu kan dia naratif ya. Tapi kalau ini kan mereka infrastructure, jadi bullishnya long term. Bullish kalau banyak orang yang building di situ. Jadi jangan samakan dengan hype ya, naratif 2 sampai 4 bulan. Tapi kalau kita ini sebenarnya membeli suatu teknologi terbarukan. Yang mana layer 2 juga banyak sekali jenisnya sekarang yang beredar di market bro. Salah satunya juga kemarin yang kita bilang yaitu adalah modular di Celestia dan juga Manta. Kita call dua-duanya. Ya, ini menarik bro, karena si Coinbase, jadi kan kalau lu ngomongin Base tadi, TVL itu sampai 2,3 billion, ini lagi mau OTW all time high ya? Dan banyak banget meme coin yang emang dibikin kan di Base ya. Karena meme coin lagi mania di mana-mana, ada yang bikin macam-macam kayak Brian Armstrong ya kan tuh. Ada bikin Andrew Forte juga itu. Banyak banget macam-macam. Nah ini native smart contract-nya akan mengallow ya. 100 million registered user
untuk bisa nge-trade di base ya. Ya. Tanpa harus menghafal seed phrase. Ini menarik. Oke. Jadi banyak banget yang lagi building di base, bro. Nah, apakah menurut lu yang akan merambah justru orang makin banyak lagi, developer-developer masuk ke base, atau seperti apa kira-kira? Ya, menarik ya, karena kalau kita lihat perkembangan dari industri blockchain ini, yang membuat industri blockchain ini bukan hanya investornya bro yang membuat besar, tapi justru developernya. Di mana data terbaru ini mengungkapkan kalau setiap tahun ya ada sampai ratusan ribu sarjana blockchain ya baru ya bro. Yang mana mereka mayoritas itu paling banyak di India. Jadi sarjana blockchain dari India, justru dari India itu yang paling tinggi justru. Dan ya kalau kita lihat memang mungkin ya di India ekosistemnya mungkin jauh lebih growing ya daripada di Indonesia secara kripto dan lain sebagainya. Dan ya kita nggak bisa menampik fakta bro, karena banyak yang bilang ya tinggal tutup mata aja ya, bull market semuanya naik, nggak juga ya. Juga lah. Kayak Rio gitu naiknya berapa bro? Oke, Rio ya, kita ungkapkan Rio itu bahkan kita ungkapkan jauh-jauh hari bro sebelum Ondo dan lain sebagainya ya. Kita ungkapkan dulu lah ya, Rio. Dari kita ungkapkan tuh awalnya dari Oktober ya, itu udah naik 1.344%. Tapi kalau dari 14 ya Desember ya. November, Desember. Nah, dari sini ya. Rio ini mengalami kenaikan ya. 298% dari yang kita call. Dan itu kita callnya 14 Desember 2023. Terus tadi juga ada NXRA ya. NXRA. Nah, ini kita call dari sini bro. Desember ya, dari sini. Dan ini NXRA udah naik 115%. PROPC. Bisa teman-teman lihat ya, tadi di situ kita ungkapkan dari sini ya, Desember. Nah, ini udah naik 180%. Jadi memang apa yang teman-teman ya di TikTok ini ungkapkan, ini prasastinya udah kita lukis bro ini ya. 14 Desember 2023 pukul 4.50. 1-1 bro. Oke, kita alert juga ya Kanto di private community, yaitu ketika ada di 0,25, yaitu kita share minggu yang lalu bro, itu naik 53%, di mana Kanto is project about tokenized money and finance di sini. Dan kita ungkapkan juga ya, ada CFG ya yang kita ungkapkan di situ, di mana CFG ini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Ya ini bisa dilihat ya teman-teman dari gambarnya yang kita ungkapkan dari live di situ. Kita call di 0,65 ya, naik 66%. Sekarang ada di $1 untuk CFG, karena kita ungkapkan itu dia breakout retest ya di weekly chartnya. Saya ungkapkan ke teman-teman, tutup mata ini bakal naik karena kita lihat volume yang spiking, pattern juga mendukung, dan juga ada di area bullish order block di weekly chart, dan itu juga mengalami kenaikan. Kita juga ungkapkan bro SRR. Ya. RSR kita ungkapkan teman-teman untuk masuk di 0,005 ya around sini, dan sempat harganya di 0,009, jadi kenaikannya 84%. Ini juga hampir double. Dan kita juga CHR Chromia kita ungkapkan teman-teman untuk beli di 0,36 ya, sekarang di 0,57. Itu juga udah running. Jadi banyak ya. Untuk berbagai koin-koin RWA ini, karena memang kita call-nya ini udah jauh-jauh ya dari tahun lalu, tapi kita pertegas lagi bro call-nya ya, buat teman-teman ini buat masuk lagi yang baru, karena balik lagi itu time sensitive information, bukan ajakan jual dan bukan ajakan membeli. Nah ini sebenarnya ini project udah lama ya bro, dari tahun 2018 ya. Jadi kontennya dari 2018. Tapi apa yang bikin mungkin konten ini unik, karena dia pakai sistem namanya Overledger ya, jadi dia kayak pintu gerbang untuk bukain ke blockchain yang lainnya sistemnya. Setuju. Nah Overledger ini sebelumnya belum ada yang pakai sebelum KNT. Jadi coba kita lihat bro, secara mungkin price actionnya dari hari ini kan kita udah naik nih 9,27% nih. KNT. Oke, jadi bisa teman-teman lihat ya, di sini tanggalnya kita share ke private community di tanggal 23 Maret. Sekarang 25 Maret, jadi memang 2 hari yang lalu kita reset KNT ya, kita share ke teman-teman. Di sini kita spill sedikit ya. KNT 2 birds in one stone, 2 narratives in one tone. Di situ kita ungkapkan ya masih ya
KNT ada di 123 ya. Di situ kita ungkapkan bahkan target sampai 421. Ya ini bisa kita lihat ya untuk KNT-nya, di mana KNT ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sejak kita share. Ya bahkan kita share-nya pun juga lebih dalam lagi di private community. Jadi udah kenaikan 18%. Ada chance juga ya target profit ya. Pertama itu di 157, kedua di 206 dan 350 dan terakhir di 420 bahkan. Karena KNT ini seperti yang disampaikan Bro Timothy tadi, dia fokusnya adalah sekarang blockchain untuk tokenisasi. Yang mana dia ini juga lagi ngerjain ya digital euro, bro. Berarti memang it's a big project. Selama 2018 sampai sekarang tuh mereka banyak sekali ganti bisnis model. Sampai sekarang arahnya mereka fokus ke tokenized money di dalam blockchain. Dan ya ini bukan kaleng-kaleng juga ya untuk melakukan tokenize ke euro. Karena memang kalau kita lihat secara market cap 1,8 billion. Dan di situ bisa kita lihat juga dari websitenya ya. Ini jadi bukan project yang kita gampang pom-pom ya bro. Itu udah 2 million ya. 2 billion sorry. Market capnya per hari ini. Jadi project yang gampang ya untuk dipom-pom. Jadi teman-teman jangan ngerasa terlalu percaya diri ya. Untuk bisa menaikkan harga ini. Karena ini adalah yang dihandle Kuan ini adalah level institusi. Sekarang ada puluhan negara di Eropa yang bekerja sama dengan Kuan untuk building decentralized economy system. Ya untuk memperlancar CBDC tadi bro, istilahnya cross border payment antar bank sentral. Iya, karena CBDC akan jadi naratif yang kita udah ngomong juga ya, udah sangat lama kita ngomong CBDC akan jadi suatu naratif. Dan KNT ini menurut gue bisa jadi salah satu jembatan untuk buka. Benar. Ya CBDC ini, karena tadi gue bilang itu over ledger itu udah kayak pintu. Yes. Karena nggak ada yang bikin seperti ini sebelumnya. Ada yang bilang bahas H-bar, Alvin J. Prando nih. Menarik ya, H-bar kita bahas ya di margin call terakhir bahwa H-bar ini juga project tentang CBDC karena lagi ngerjain CBDC di Ghana, di mana kita ungkapkan sempat ya H-bar itu di 0,08 ya sempat ke 0,14 ya ini berarti udah naik ya 60%. Jujur H-bar ada di range yang menarik untuk dibeli ya sampai dengan 0,09. Jadi teman-teman bisa DCA di 0,11 ini sampai 0,09. Kenapa? Karena ini dia flipping bro. Jadi support and resistance flip ya. Patternnya seperti ini. Jadi harga ini mengalami konsolidasi yang lama ya. Istilahnya kandang serigala yang kita bilang ya. Dia breakout nih seperti ini. Nah dia melakukan retest ke previous area yang sebelumnya jadi resistance untuk jadi support. Sebelum akhirnya harga ini bisa naik ke atas ya. Jadi ini adalah support and resistant flip ya patternnya. Dan ini pun juga terjadi di H-bar. Jadi H-bar pun ini juga koin yang naratifnya CBDC ya. Karena dia ngerjain CBDC di Ghana. Jadi untuk sekarang sampai 0,09 itu better DCA. Karena ini pun juga ada di 13 and 21 di weekly chart. Dan juga ada di bullish order block di weekly chart areanya. Jadi it's a DCA area for H-bar. Jadi ini masih bisa potensi ya. Sangat berpotensi. Balik lagi teman-teman, harus gue ingetin terus karena teman-teman banyak yang keliru kadang nonton ini dan kita nggak mau hal itu terjadi. Ini bukan ajakan jual, kita nggak bujuk kalian untuk beli, nggak ada yang kita suruh kalian beli. Kita bahas AAV di webinar kita yang terakhir bro. Ya. Jadi di webinar kita yang terakhir kita ungkapkan AAV monthly chart. Ini ada chance dia breaking out di sini. Jadi AAV emang long term itu bisa ke 550 lagi bro. Jadi ini patternnya seperti ini bro. Jadi udah koin yang sempat naik ya tidur ya. Habis kita paling suka ya begini-begini ya. Suka. Jadi istilahnya favorit kita kayak ya. Pattern bangunin anak bayi ini. Pattern bangunin anak bayi. Ya karena dia udah ditampar tidur. Ya ditampar ya. Ini udah breakout ya. Persiapan change of character. Dan ini kalau kita lihat ya ini weekly chart. Ini dia juga retesting ya bro. Ya AAV mungkin retesting ya di weekly chartnya. Good area to buy. Untuk KAV, ya stochastic juga ngeriset juga. Jadi mungkin area 125 ini sampai dengan area $100 itu adalah area untuk DCA ya, AAV. Karena kalau kita lihat ya secara on-chain, AAV 30 hari terakhir, ini kenaikannya signifikan bro. Ini hijau royo-royo ya untuk KAV. Ya dimana revenue 30 hari terakhir naik 150% ya. Fee annualized 30 hari terakhir 70%.
Kemudian teman-teman bisa lihat di sini kenaikan dari active user ya 30 hari terakhir naik 50%. Untuk treasury-nya juga naik 20% ya, aset yang di hold di dalam AAV, dan ini spiking volume 3 kali bro. Ya. Sempat di 7 November ya, kemudian di 22 Desember dan terakhir di 28 Februari. Itu tandanya ya, smart money rotating di AAV. Dan ini adalah great chance ya sebenarnya AAV untuk membeli sampai ke $100. Jadi balik lagi split entry, teman-teman harus pinter buat entry grid ya. Jadi kalau misalkan mau masuk 10 juta ya, masuk dulu di sini ya, di 125 ini 2,5 juta. Kemudian ketika dia turun $110, masuk lagi 2.500.000 ya. Terus kalau dia ke $100, masuk lagi ya 2.500.000. Terus kalau dia tiba-tiba naik ya dari sini ya mungkin masuk lagi di 140. Itu adalah entry terbaik yang bisa teman-teman lakukan, yaitu adalah dengan membuat split bro. Jadi jangan langsung all in tup gitu ya. Satu. Habis itu bang, ya, bang turun nih bang. Ya. Beli di mana bang? Satu lagi bro pertanyaan. Ini udah naik 14,49%. Enggak lah. Ini kita udah call lama ya. Gala ini adalah salah satu call besar kita juga. Salah satu call besar ya kita yang lama ya. Tapi dimana di private community. Iya. Tapi di private community. Karena kadang gitu bro. Kalau misalnya kita kasih ke orang yang udah teredukasi kayaknya lebih enak gitu. Setuju. Karena teman-teman yang belum teredukasi nggak enak. Jadi gue pikir kemana tuh jadi berisik gitu. Gue rasa udah jadi lumayan berisik. Jadi kita feel bro, pertanyaan 24 jam. Oke. 8,9%. Jadi Solana ini memang weekly close-nya sebenarnya kurang enak. Iya. Actually kurang enak. Tapi balik lagi ya, nanti digoreng lagi ya masalah Solana ya. Ya tapi kalau saya ya, kalau saya ditodong pistol ya mau investasi Solana apa yang lainnya, saya bilang yang lainnya bro. Kenapa? Karena dia ada di area yang selling di weekly-nya ya, dan ini pun juga kita lihat candle-nya close-nya juga ya ada hanging man ya dengan volume yang cukup di sini, dan stokastiknya juga udah area yang kurang ideal untuk membeli. Sebenarnya setupnya sama seperti Bitcoin, cuman balik lagi Solana apakah ideal membeli di sini? Menurut saya tidak. Kecuali dia bisa close di atas 220 karena 200 ini area yang besar ya. Kalau memang dia weekly lah bisa close di atas 200 ya itu monggo kalau mau beli. Dan ada chance juga Solana price discovery ya setelah $250 ini ATH tabrak ya, dia akan naik ya bro dengan signifikan. Cuman balik lagi, kenapa kalian invest uang kalian ke sesuatu yang udah cap ya naiknya ini, udah ada batasnya naiknya. Mending kita lirik lagi bro, seperti kita ungkapkan kan RWA kan. Tapi balik lagi bukan ajakan untuk masuk RWA sekarang. I agree. Ini kita juga banyak kemarin ada ngobrol satu lagi bro, Stacks. Gue sempat bahas sudah lama banget Stacks. 7 hari ini naik 30% bro, Stacks. Karena ini solusi layer 1 yang baru dibuat sama si Ryan Shea itu. Ryan itu lulusan dari Princeton, PhD juga di Mathematics. Dia bikin solusi untuk Bitcoin layer 1. Lalu lihat sekarang seperti apa bro, price action dari Stacks ini? STX dari yang kita call naik 200% ya. Call di private community. Secara price action dia up only ya, tapi balik lagi bukan ajakan ya untuk membeli. Ya kita lihat ya, Stacks ini ada harga historisnya nggak kira-kira? Nggak ada ya. Jadi memang ini namanya price discovery bro. Jadi dia break market structure juga ya di weekly chart. Ini menandakan kalau only going up ya. Dari bigger time frame kita lihat ya, mungkin targetnya ke berapa. Ini sebenarnya udah mendekati ya 1618-nya, karena 1618-nya di 3,86, ini di 3,55. Tapi kalau bisa clear 3,86, ini bisa ke $6 Stacks. Dan balik lagi ya, ini memang membeli sudah terlambat ya dari perspektif risk to reward. Itu sebenarnya kalau Stacks di call secara publik ya teman-teman tahu dari 0, bro di margin call sebenarnya. Iya, ini Ondo pun sekarang pun ini 0,95 kan, ini udah mau $1 ya. Kita ungkapkan Ondo ini yang public call ya bro, itu di 0,3. Padahal di private community lebih bawah lagi ya, kita ungkapkan Ondo. Ya cuman balik lagi ya, ntar banyak bro yang apa, ya rapper-rapper TikTok ya bro, yang keluar-keluar ya dengan segala gimmicknya ya, balik lagi. Itu margin call untuk hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat yang masih pengen belajar sama kita, tungguin terus margin call selanjutnya. Bye-bye.